Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'. Ikhwatul iman rahimakumullah. Dalam kehidupan ini setiap orang pasti akan menghadapi ujian, cobaan dan kesulitan. Tidak ada yang bisa menghindar dari hal-hal tersebut. Ketika cobaan datang, reaksi pertama yang sering kali muncul adalah perasaan kecewa dan mengeluh. Rasanya seperti kita telah dikhianati oleh Allah. Sekian lama hidup dan beribadah, malah sering cobaan dan musibah yang terus dialami. Kadang kita malah merasa iri kepada orang yang kita lihat ibadahnya tidak lebih baik dari kita, tetapi kehidupannya kita lihat lebih bahagia. Punya pasangan misalnya, punya pekerjaan yang tetap dengan gaji yang lumayan, punya harta yang kalau dibandingkan dengan kita sendiri, kita jauh di bawahnya. Timbullah pertanyaan, apakah begitu Allah memperlakukan kita? Kalau kita pahami, sebenarnya cobaan-cobaan itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dari perjalanan hidup kita. Ada yang diberikan cobaan dengan kesenangan, dan ada pula yang diberikan dengan cobaan kesulitan. Coba kita pahami kembali lebih dalam. Ketika seorang hamba dikehendaki Allah mendapat kebaikan, maka bukan harta yang diberikannya, melainkan cobaan kehidupan agar iman dan takwanya meningkat. Rasulullah bersabda, siapa yang Allah kehendaki kebaikan, Allah akan timpakan bala kepadanya. Hadis riwayat Bukhari. Ada 3 hal yang bisa kita lakukan apabila kita ditimpa ujian dari Allah. Yang pertama adalah bersyukur. Mengapa harus bersyukur? Bayangkan saja dari miliaran umat manusia, kita adalah orang yang dipilih Allah, yang diuji untuk bisa dekat dengannya. Allah berkata, apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui orang-orang yang berdusta. Al-Ankabut ayat 2. Ini adalah kesempatan emas bagi kita untuk bisa membuktikan kepada Allah bahwa kita layak menjadi hambanya yang diberi ridho dan ampunannya. Ingatlah, Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Kemudian yang kedua adalah bersabar dan ridho. Allah berfirman dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Rasulullah pun bersabda, jika Allah mencintai seorang hamba, maka Dia akan mencobanya dengan cobaan yang tidak ada obatnya. Jika dia sabar, maka Allah memilihnya. Dan jika dia ridho, maka Allah menjadikannya pilihan. Yang ketiga, atau yang terakhir, yang bisa kita lakukan apabila kita ditimpa ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala,
adalah ikhtiar dan tawakal. Ikhtiar dan tawakal adalah hal yang tidak dapat dipisahkan dalam hidup ini. Kisah sahabat Umar bin Khattab yang mengusir seseorang yang kerjanya hanya berdoa di masjid. Umar berkata kepada orang tersebut, "Tidak akan ada hujan harta dari langit." Kemudian kisah di zaman Rasulullah, di mana ada jamaah yang membawa unta ikut sholat di masjid. Namun ketika hendak sholat, untanya tidak diikat, hanya dibiarkan begitu saja. Nabi bertanya kepada orang tersebut, "Hai fulan, kenapa engkau lepas untamu?" Orang itu menjawab, "Aku bertawakal kepada Allah. Kalau Allah takdirkan untaku hilang, meskipun aku ikat, pasti hilang. Dan jika Allah takdirkan unta itu tidak hilang, meskipun kami lepas, ia tidak akan hilang." Kemudian Nabi bersabda, "Tambatkanlah terlebih dahulu untamu, kemudian setelah itu bertawakallah." Hadis riwayat At-Tirmidzi. Tawakal bukan berarti kita menyerahkan mutlak nasib kepada Allah. Namun penyerahan tersebut harus didahului dengan usaha kita terlebih dahulu, yaitu ikhtiar. Dalam Islam, Allah sangat menghargai proses ikhtiar yang kita lakukan untuk mencapai ridhonya. Dan tiada sedikit pun usaha dan amal yang luput dari pandangan dan perhitungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada doa yang dipanjatkan sebagai tawakal kepada Allah agar kita dapat melalui ujian ini dengan benar. Doa tersebut adalah, "Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin." Ya Allah, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Allah, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat, sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Demikian sedikit uraian kultum kita pada hari ini. Semoga Allah selalu memberikan lindungan dan ampunannya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.